Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Najwa Indira Putri, kelas 10-9, nomor presensi 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat kurang lebih 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius dalam kurung 1,33 sampai 0,32 Fahrenheit. Peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya radiasi matahari menuju atmosfer bumi. Penyebab pemanasan global. Apa saja sih penyebab dari pemanasan global? Nah, yang pertama ada penggunaan bahan bakar fosil. Peningkatan jumlah industri dan sarana transportasi diikuti dengan peningkatan penggunaan bahan bakar, terutama bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Hasil dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut berupa gas-gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Sebagian besar dari gas-gas tersebut, yaitu karbon dioksida dalam kurung CO2, merupakan suatu gas yang intern, tidak berwarna, dan tidak berbau. Penggunaan klorofluorkarbon CFC. Klorofluorokarbon adalah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon klorin dan fluorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. Klorofluorokarbon bersifat sangat stabil, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun, sehingga gas buatan ini seiring diaplikasikan dalam berbagai peralatan dan industri terlepas dari sifat dan penggunaan CFC dalam industri serta berbagai peralatan gas buatan ini ternyata sangat berbahaya bagi bumi. Kotoran hewan. Sapi merupakan hewan ruminansia yang memiliki rumen dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah sulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dalam rumen sapi dikeluarkan dalam bentuk fases. Dan gas buangan gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik yang menyumbang emisi gas rumah kaca. Gas ini memiliki potensi pemanasan global 2 kali lipat dibandingkan dengan karbon dioksida. Sampah. Dampak dari sisa makanan dapat menghasilkan metana sehingga meningkatkan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, metode pengolahan sampah yang kurang efektif juga dapat mengaruhi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Salah satunya adalah pembakaran sampah secara terbuka. Pengolahan sampah dengan cara tersebut menghasilkan gas-gas yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan kesehatan. Deforestasi. Hutan Indonesia merupakan hutan yang sering disebut salah satu paru-paru dunia karena menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi atau makhluk hidup di bumi. Namun, seiring waktu, hutan di Indonesia mengalami deforestasi atau penggundulan hutan. Perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan sehingga terbuangnya emisi gas karbon ke atmosfer. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Jika deforestasi dan kebakaran hutan terjadi terus-menerus dan tidak segera ada pencegahan akan mempercepat terjadinya pemanasan global. Dampak pemanasan global. Apa saja dampak pemanasan global? Yang pertama, mencairnya es di kutub-kutub bumi. 2. Meningkatnya permukaan air laut. 3. Perubahan iklim. 4. Punahnya flora dan fauna. 5. Timbulnya wabah dan penyakit.
Solusi mengatasi pemanasan global. Apa saja ya solusinya? Yang pertama, mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati. Yang kedua, reboisasi. Tiga, mengurangi penggunaan jet pribadi. Empat, menghemat energi. Lima, mengurangi penggunaan plastik. Enam, melakukan pengelolaan sampah yang benar. Hasil kesepakatan dunia internasional. Intergovernmental Panel on Climate Change. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global, karena IPCC terbentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Proses pengkajian dilakukan dalam durasi tertentu yang disebut dengan istilah siklus, di mana satu siklus berkisar 6 hingga 7 tahun. Yang kedua ada Protokol Kyoto. Suatu persetujuan internasional merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit). Tujuan terbentuknya Protokol Kyoto untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbang gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Lalu ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu ada Sustainable Development Goals, SDGs. Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia. Kesetaraan untuk membangun sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Inti dari ke-17 tujuan tersebut adalah seruan mendesak untuk bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.